KM tolong dipimpin doanya. Sebelum belajar, marilah kita kenalan barang diri masing-masing. Kenalan dimulai. Selesai. Ya berdiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita akan menyanyikan dulu lagu nasional. Sekarang berjudul Garuda Pancasila. Ibu mohon kalian semua untuk berdiri. Kembali. Sebelum kita masuk ke materi inti, Ibu mau absensi dulu. Kelas 4 mana suaranya? Lihat kosong bangkunya? Semua masuk hari ini? Alhamdulillah, berarti hari ini kita semua masuk ya. Nah, sebelumnya Ibu mau mengingatkan kembali pembelajaran yang minggu kemarin. Waktu minggu kemarin matematika kita belajar mengenai tentang apa? Diagram piktogram. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai diagram batang. Pernah tidak kalian sebelumnya melihat diagram batang? Pernah. Oh iya, betul. Di sini ada diagram batang mengenai apa? Nilai dan grafik kehadiran. Apakah kalian sudah bisa membacanya dari diagram di atas? Belum? Bisa atau belum? Ada yang bisa, ada yang belum. Terus kalian kira-kira tahu tidak bagaimana cara memperoleh data bisa sampai dibuat diagram batang tersebut? Ada yang sudah tahu tidak bagaimana cara perolehan data dari untuk menyajikan diagram batang tersebut? Belum? Kalau begitu hari ini kita akan belajar mengenai diagram batang. Tujuan pembelajaran hari ini agar kita bisa mengelompokkan diagram batang ada sesuai kategori, terus kita bisa menyajikan data yang kita peroleh dalam bentuk diagram batang. Kemudian selain itu kita juga bisa membaca informasi dan menyampaikan kembali informasi yang kalian dapat lewat diagram batang. Bisa dipahami? Siap buat belajar hari ini mengenai diagram batang? Nah, sebelumnya kita lihat dulu ke depan. Nah, sebelum ke pembahasan lebih mendalam mengenal diagram batang, di pembahasan sebelumnya kita sudah mengenal diagram piktogram. Selain diagram batang, selain diagram piktogram, di minggu yang lalu Ibu sudah menyampaikan bahwa diagram yang lain ada apalagi selain dua? Diagram lurus, diagram piktogram, diagram gambar, diagram lurus, sekarang diagram batang. Selain itu ada apa lagi? Diagram lingkaran, betul. Diagram apa lagi? Diagram garis. Nah, pada kali ini kita akan mengenai belajar diagram batang. Apa itu diagram batang? Membandingkan data setiap batang mewakili suatu jumlah tertentu. Kalau di minggu kemarin diagram piktogram, diagram yang berbentuk gambar. Kalau kali ini diagramnya berbentuk batang. Bentuk batangnya bisa berbentuk vertikal maupun horizontal. Lanjut. Nah, kita lihat. Di sini Ibu ada contoh diagram batang. Di dalam diagram batang ini bisa kalian lihat ada unsur-unsur
apa saja dalam diagram batang? Ada sumbu, apa lagi? Nah, ada batangnya, betul. Nah, kategori, betul. Nah, di sini ada sumbu X yang garis berdiri tegak disebut dengan sumbu X, atau biasanya kita isi dengan frekuensi atau banyaknya data. Untuk garis yang lurus atau disebut dengan garis Y, kita sebut biasa diisi dengan kelompok kategori. Di sebelumnya kelompok kategori itu bisa berbentuk kategori apa saja? Kategori apa saja yang di minggu kemarin di diagram piktogram? Golongan darah, buah, betul. Apalagi? Apa? Warna kesukaan, betul. Tempat kesukaan. Nah, berarti kalau sebelumnya di diagram piktogram dalam berbentuk tabel, kalau dalam diagram batang, kategori itu disimpan di bawah ini yang garis lurus atau di garis Y. Nah, banyaknya data yang berdiri garis yang berdiri vertikal. Nah, diisi frekuensinya sesuai banyaknya data. Bagaimana kan di sini contohnya datanya ada berapa? Paling banyak data dari frekuensi yang dari contoh ibu di sini ada 5. Kalau 5 kan frekuensinya bisa langsung 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tapi bagaimana kalau misalkan kalian mendapatkan datanya itu berbentuk ratusan? Apakah bisa membuat garis dari bawah sampai ke atas ratusan? Tidak, makanya dibutuhkan frekuensi. Frekuensi itu gunanya untuk menghemat dalam penyajian data agar data tersebut lebih ringkas. Tidak apa-apa mau kelipatan 10, kelipatan 20, kelipatan 50, asalkan frekuensi tersebut dapat mewakili seluruh banyaknya data yang ada di dalam kategori. Bisa dipahami? Bisa. Ada yang ditanyakan tidak mengenai diagram batang? Ada yang ditanyakan? Nah, di sini lihat. Diagram batang menyajikan data dengan batang vertikal atau horizontal untuk membandingkan data secara jelas, terutama untuk jumlah yang besar. Kalau kemarin itu yang di minggu kemarin diagram piktogram bisa dalam jumlah besar tidak? Tidak, karena terbatas oleh gambar. Betul tidak? Nah, gitu. Bisa dipahami? Bisa. Bisa dimengerti sampai sini? Bisa. Ada yang ditanyakan? Tidak. Ada yang kurang paham? Tidak. Siap buat belajar? Siap. Semangat? Semangat. Biar lebih semangat sebelum mulai belajar, ibu minta kalian tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Nah, di sini ibu mempunyai dadu. Kalian satu kelompok masing-masing akan diberikan dadu. Di dalam dadu ini kita akan mencari data atau menghasilkan data dari sesuai lemparan dadu. Nah, dari lemparan dadu ini kalian nanti hasilnya diisi dalam lembar kerja yang sudah ibu sediakan. Setelah kalian melempar dadu, misalkan ketika kalian di dalam dadu ini terdapat data makanan-makanan tajil, menu tajil. Ada puding stroberi, ada kolak, ada kue lapis, ada telur gulung, ada es teler, dan tahu isi. Nah, misalkan kalian melemparkan dadu, yang muncul adalah es teler, maka yang pertama diisi di sini ada bagian lurus dan frekuensi. Bagaimana dulu yang diisi? Lurus. Betul. Masih ingat minggu kemarin ya? Nah, berarti diisi 1 lurus. Lakukan pelemparan dadu sebanyak 20 kali. Masing-masing dari setiap kelompok harus mencobanya, harus bisa merasakan bagaimana lemparan dadu yang teman mendapatkan tajil apa dari hasil lemparan dadu tersebut. Siap? Siap. Nah, sesudah mengisi terus,
disediakan, tinggal kalian isi sampai mana nah batang-batangnya. Bisa dimengerti? Bisa. Setelah kalian membuat diagram batangnya, kemudian kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di lembar kerja. Setelah kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di lembar kerja, kalian nanti ibu minta untuk mempresentasikannya ke depan secara bergilir per kelompok. Setiap kelompok ibu minta semuanya memiliki bagiannya masing-masing. Tidak ada bagian yang tidak mengambil andil. Siap? Siap? Siap. Kita mulai ya. Ibu bagi dulu lagunya. Sudah semua dapat lembar kerjanya? Sudah semua? Sekarang boleh dimulai. Silakan kalian lakukan lemparan dadu sebanyak 20 kali. So, silakan. So. Ada yang mau ditanyakan? Sekarang kelompok 4. Akan mempresentasikan hasil dari lemparan dadu dari kelompok kami yang beranggotakan Asaka, Arkan, Rian, Ridwan, Alia, dan Nabila. Di strawberry ada 2, kolak ada 4, gulung ada 7, es teler ada 5, tausi ada 3. Akil apakah yang paling sering muncul ketika kamu melakukan
Ada yang bertanyakan? Sudah. Sudah cukup? Sudah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita semua. Terima kasih anak-anak sudah berani tampil ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya masing-masing. Nah, berdasarkan hasil kerja kelompok kalian bisa lihat sendiri apakah hasil yang diperoleh dari lemparan dadu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5 hasilnya sama? Sama tidak? Tidak. Nah, dari sini berarti kita bisa mengambil kesimpulan ternyata pengambilan data itu jika dilakukan dengan pelemparan dadu bisa mendapatkan hasil data yang berbeda. Nah, sekarang kita lihat coba dari beberapa diagram batang di depan ada yang lebih tinggi, ada yang lebih pendek, itu kan? Bahkan ada yang tidak memiliki batang sama sekali. Dari sini berarti kita dapat dijelaskan berarti bahwa semakin banyak angka kemunculan waktu pelemparan, maka batang yang kita buat juga akan semakin tinggi. Semakin jarangnya muncul pada saat pelemparan dadu, maka yang di dalam data diagram batang ini bahkan tidak muncul ada batang, betul tidak? Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa semakin tinggi batang menandakan itu semakin banyaknya apa? Data, betul. Semakin rendahnya batang itu menunjukkan semakin sedikitnya atau semakin rendahnya data. Nah, lanjut sekarang dari secara keseluruhan kalian ternyata sudah paham, sudah bisa dalam menyajikan diagram batang. Akan tetapi kalian melupakan satu hal unsur dari diagram batang. Coba lihat apa yang kalian lupakan. Ada yang kalian lupakan? Ada salah satu kelompok apa? Judul, betul. Nah, dalam diagram batang kita jangan sampai melupakan untuk mengisi bagian judul. Kenapa bagian judul kita harus isi? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nah, karena ketika kita melihat diagram batang, kita bisa langsung tahu, oh ini itu diagram batang mengenai apa, karena kita bisa melihat dari judul, bukan hanya melihat angka, bukan hanya melihat dari kategori. Bisa saja kategori pola, kategori kue lapis, kategori tahu isi ini bukan mengenai takjil tapi tentang makanan favorit. Betul tidak? Nah, makanya jangan sampai melupakan bagian judul. Sebelum ini kan tadi udah Ibu jelaskan bahwa unsur-unsur diagram batang teh meliputi apa saja? Pertama, unsur-unsur diagram batang apa saja? Pertama, kategori, apa lagi? Batangnya, apa lagi? Sumbu, apa lagi? Frekuensi. Dan yang paling penting ini adalah judul. Seperti halnya kalian tadi ketika Ibu menanyakan, pernah tidak kalian melihat diagram batang? Kalian bilang pernah. Kata Ibu, di mana itu? Ketika Ibu nanya kembali, diagram tentang apa itu? Kalian bisa menjawab, bukan? Itu diagram mengenai grafik nilai dan grafik kehadiran siswa. Nah, dengan adanya judul berarti kalian tahu, oh ini adalah grafik kehadiran dan grafik nilai dari kelas 4. Makanya jangan pernah meninggalkan atau jangan pernah melupakan untuk mengisi bagian judul. Sama halnya di antara unsur-unsur diagram batang ini sama-sama memiliki kepentingannya masing-masing.
tidak bisa ditinggalkan satu sama lain. Boleh tidak di antara unsur diagram batang ini kehilangan unsur kategori? Tidak. Akan jadi diagram batang atau tidak? Tidak. Betul kan? Nah, kalau kehilangan judul, kita akan memberikan persepsi lain buat orang yang membaca diagram batang. Maka sama setiap semua unsurnya itu memiliki unsur-unsur yang penting. Sama pentingnya, mau itu judul, mau itu batangnya, mau itu frekuensi, mau itu kategori, semuanya satu keterkaitan, satu berhubungan. Betul kan? Nah, selanjutnya Ibu mau tanya, bagaimana pembelajaran hari ini? Apa yang kalian rasakan? Bagian yang mana yang paling menyenangkan? Pada saat ada yang pada saat diskusi. Nah, apakah kalian bisa menangkap semua materi pada hari ini? Bisa mengingatnya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau begitu, kita tutup saja pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita tutup, Ibu sekarang mau menyimpulkan. Ternyata bahwa hasil dari diagram batang yang telah kita buat dapat hasilnya berbeda-beda. Tergantung dari apa tadi kata Ibu? Dari lemparan dadul. Dari apa lagi? Dari waktu pengambilan dan dari cara pengambilan data. Kalian coba ingat-ingat yang waktu minggu kemarin, yang waktu diagram histogram, pengambilan datanya dengan teknik apa? Dengan wawancara. Kalau dengan wawancara, hasil data total keseluruhannya itu sama tidak? Sama. Datanya sama sebanyak 27 siswa kemarin itu kan? 29 siswa. Nah, 29 siswa. Satu Ibu lupa kalian ingat 29 siswa gitu. Terus dari setiap kategori itu memiliki nilai data yang sama. Yang menyukai durian berapa, yang menyukai semangka berapa, hasilnya akan tetap sama karena yang cara pengambilan datanya dengan wawancara. Berbeda dengan hari ini, kalian mendapatkan data dengan cara pelemparan dadu. Maka dari itu, dari setiap kelompok hasilnya akan berbeda. Nah, berarti diagram batang, mau diagram batang, mau diagram histogram, hasil data itu akan berbeda-beda tergantung dari cara pengambilan data dan waktu pengambilan data tersebut. Betul tidak? Nah, betul kan? Kalau misal kalian sekarang mengambil data kelas 4 sekarang akan berbeda dengan kelas 4 nanti di tahun depan. Betul kan? Nah, baik, kalau begitu sudah dipahami? Ada yang bertanyakan tidak? Ada yang mau dikiranya belum paham? Coba boleh angkat tangan. Ada yang bertanyakan? Kalau begitu, Ibu tutup pembelajaran hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari maupun di kehidupan kita yang masa yang akan datang. Nah, sekarang sebelum tutup, Ibu mohon untuk berdoa sebelum pulang. KM tolong dipimpin doanya. Sebelum pulang.